Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, shalom bagi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, atas nama pendeta, penatua, dan majelis jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita. Meskipun kita masih tetap beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, kita menaikkan syukur kita untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati di sepanjang hidup kita. Mari kita naikkan pujian, setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, terima kasih. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita naikkan kembali pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Jemaat dikasih Tuhan, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan kita untuk kebaikan-kebaikan yang boleh kita nikmati dalam hidup kita, untuk pemeliharaan dan perlindungan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang sudah memelihara hidup kami, menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami. Bahkan kami bisa ada pada hari ini, semua oleh karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menaikkan syukur kami untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, bagimulah segala hormat dan segala pujian. Kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita akan ditabiskan. Saya undang jemaat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kudaki Jalan Mulia, tetap doaku inilah. Kaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia.
bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak Ibu, saudara sekalian, Salam. Salam. Kita bersyukur semua oleh anugerah Tuhan, kita sampai saat ini tetap disertai, diberkati oleh kasih-Nya. Gembala, penatua, diaken, Majelis Jemaat GMI Bukit Sion mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan untuk menunjang operasional gereja kita. Kembali Gembala, Penatua Diaken Majelis Jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara terambil dari Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Gembala Penatua Diaken Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat berbahagia bagi keluarga Nyonya Sijabat atas pernikahan kudus Riyama Epi Sijabat dengan Alberto Prakat Satya, putra dari Bapak Dwi Dono dan Ibu Wati, yang telah melangsungkan pernikahan kudus pada hari Sabtu 16 November 2020 di GEII Hok Imtong Dago, Bandung. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia. Demikian pengumuman. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang
berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan dan pemeliharaan-Mu yang selalu ada bagi kami di setiap kehidupan kami Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu, khususnya GMI Bukit Sion ya Tuhan. Biarlah pertumbuhan ini semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadikan seluruh jemaat Tuhan lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap usaha kerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Pendidikan anak-anak yang saat ini Tuhan masih melaksanakan daring ya Bapa. Biarlah dengan ini semuanya Tuhan di dalam suasana COVID ini. Biarlah juga pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, usaha, pekerjaan dan pendidikan anak-anak. Dan semuanya Tuhan tetap Engkau memberkati. Bapa, begitu juga dengan jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit dan dalam pemulihan. Ada Bapak TH Silalahi, Bapak Ibu RM Samosir, Ibu Siadari, Bapak Penatua Esa Sinaga, Nyonya Manalu Boru Damanik, Nyonya Eset Tepu, anak kami Queen Kelraisatan, Kevin Sitopu, Bapak RF Marpaung, dan saat ini juga Tuhan khususnya buat Juan Panjaitan yang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemulihan-Mu, untuk setiap pemulihan yang begitu sempurna dari Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memulihkan, menyembuhkan ya Bapa, saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami percaya oleh karena jamahan-Mu semuanya ini Tuhan memperoleh hasil yang terbaik di dalam Tuhan. Keluarga pendeta Bapak Piet Hengkesa dan keluarga pendeta Bapak Zakir, misionaris GMI yang melayani di negara Kirgistan Tuhan. Kau juga tetap menyertai hamba-Mu ini, mencukupkan segala sesuatunya. Biarlah ladang-ladang misi yang mereka jalani Tuhan, ada penyertaan Tuhan dan Engkau juga terus memberkati hamba-Mu. Bapa, sebentar lagi Pilkada di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun 9 Desember 2020 di depan. Kami berdoa Tuhan, biarlah proses pilkada ini boleh berjalan dengan baik, keamanan yang kondusif ya Tuhan di Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun boleh berjalan dengan baik. Dan setiap proses tahapan untuk pilkada ini Tuhan, biarlah juga Engkau memberkatinya. Semuanya ya Bapa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Untuk pemerintahan kami Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Bapak Jokowi Ma'ruf Amin dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Biarlah Engkau juga ya Bapa memberkati setiap pekerjaan mereka, membimbing mereka. Kami berdoa untuk setiap proses ya Bapa, vaksin yang disediakan, yang masih dalam proses penyediaan ya Tuhan untuk disalurkan tahun depan ya Tuhan. Engkau juga memberkati proses pembuatan vaksin ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, vaksin ini ya Tuhan boleh dilakukan dan memusnahkan segala COVID yang sekarang melanda kami. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Kau mendengar, Kau melihat segala sesuatu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjawab semua doa permohonan kami ini sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa kami ya Bapa, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan kita dengan bermazmur. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Kita membacanya secara bersama-sama. Saya akan membaca judul perikopnya, kemudian ayat pertama dan keempat kita sama-sama membacanya. Berharap kepada anugerah Tuhan, sama-sama. Nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan memuji, memuliakan Allah kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita kepada Allah kita. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita naikkan sekali lagi pujian ini dengan penuh sukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saatnya kita memuji, memuliakan Allah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita
Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Menaikkan pengagungan kita, penyembahan kita. Kita naikkan pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kita naikkan kembali pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari kita memuji Tuhan kita. Kami puji, kami sembah Engkau, Allah kami di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi juru selamat hidup kami, Bapa. Allah yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami memiliki hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk karya-Mu di kayu salib, karya penyelamatan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Kami puji, kami sembah Engkau, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang luhur, Tuhan kami, Tuhan Yesus, Raja kami, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang agung. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bagi mula segala hormat, bagi mula segala pujian ya Bapa. Biarlah mulut kami, hati kami, hidup kami
mari Bapa Engkau pakai menjadi hormat dan pujian pengagungan atas nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian dan hormat. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah kami yang hidup. Allah sumber kehidupan, Allah sumber keselamatan, gunung batu penyelamat kami. Kami memuji, kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan saat ini, biarlah segala pujian, pengagungan kami naikkan hanya kepadamu saja. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami. Bukalah hati dan pikiran kami dalam menerima dan juga dalam memahami serta dalam melaksanakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah upah keberanian maju bersama Tuhan. Upah keberanian maju bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu penyebab seorang kalah sebelum berjuang
adalah rasa takut yang terlampau besar atau terlampau berlebihan. Contoh, seseorang diberikan tugas tanggung jawab. Dia belum melaksanakan tugasnya, dia sudah merasa tidak mampu. Dia sudah merasa takut, tidak akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Takut mengatasi tantangan dan persoalan yang akan dihadapi. Takut menghadapi pergumulan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki rasa takut terhadap risiko dan konsekuensi adalah sebuah keputusan yang harus kita miliki. Bahkan dalam pelayanan, kadangkala kita dipercayakan dalam melakukan suatu tugas tanggung jawab. Dalam pelayanan, sering sekali kita menolak. Kenapa? Ada banyak alasan yang kita buat. Salah satunya alasan takut melakukan kesalahan. Takut dan terus takut. Takut mencoba. Dan hal ini membuat kita hanya stuck di tempat. Tidak akan mengalami kemajuan. Memang untuk maju itu pasti akan banyak tantangan Bapak Ibu. Akan ada banyak ujian yang harus kita hadapi. Ya namanya juga mau maju, mau naik kelas, kita harus siap menghadapi yang namanya ujian. Nah, pada pembacaan kita ini, kita belajar dari seorang yang bernama Deborah. Ya. Memang dalam pembacaan kita ini dikatakan bahwa di pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan hakim-hakim ini menceritakan ada beberapa orang hakim yang memimpin atas orang Israel, ya. Baik itu hakim Otniel, Ehud, dan dalam pembacaan kita ini adalah hakim Deborah, seorang perempuan tangguh yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel. Dan dikatakan orang Israel terus jatuh dalam penyembahan berhala. Inilah kegagalan utama orang Israel. Mereka selalu jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka menjadi jahat di mata Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dewa-dewa, kepada berhala-berhala buatan tangan manusia, daripada takut kepada Tuhan Allah yang hidup, yang benar-benar telah menunjukkan dirinya di hadapan orang Israel. Mereka lebih takut kepada emas-emas yang dibuat menjadi patung sesembahan. Apakah patung-patung atau berhala-berhala itu mampu menolong orang Israel? Dan dalam pembacaan kita ini kembali dikatakan kegagalan orang Israel. Mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke tangan Yabin, Raja Kanaan, yang saat itu memerintah di Hazor. Dan Yabin memiliki seorang panglima perang bernama Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Dan pada saat itu kita melihat ketika orang Israel sudah mulai merasakan tekanan yang luar biasa dari Sisera, ya, barulah mereka kembali berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab mereka takut kepada Sisera. Sisera kenapa? Sisera dikatakan mempunyai 900 kereta besi dan
selama 20 tahun ia menindas orang Israel dengan keras. Garis bawahi, 20 tahun dalam penindasan yang keras. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kejahatan Sisera dalam menindas bangsa Israel. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Israel merasakan betapa mereka sangat-sangat menderita dengan tekanan dari Sisera, barulah mereka dikatakan berteriak kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan menjawab mereka? Apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan tidak mau membantu mereka karena mereka sudah begitu degil dan keras hati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan terhadap orang yang terus datang memohon pengampunan, datang memohon pertolongan. Tuhan mendengar dengan mengutus seorang hakim yang bernama Deborah. Deborah adalah seorang nabiah, istri dari Lapidot, dan dikatakan ia dipercaya menjadi seorang hakim atas orang Israel. Ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu, di mana dalam kehidupan orang Israel kita sudah tahu bagaimana sistem mereka lebih mengedepankan laki-laki sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang diperhitungkan. Perempuan itu tidak layak. Perempuan itu makhluk yang lemah. Perempuan itu tidak cocok menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi seorang hakim. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak melihat apakah engkau laki-laki, apakah engkau perempuan. Tapi ketika engkau memberikan hatimu dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan hal ini telah terjadi dalam kehidupan Deborah. Deborah tampil menjadi seorang hakim yang luar biasa. Dengan hikmat Tuhan yang luar biasa, Tuhan taruh dalam kehidupan Deborah. Dikatakan bahwa ketika Deborah sedang dan akan menghadapi tantangan dari Sisera, ya, dari Sisera, dan dikatakan Deborah memanggil seorang laki-laki bernama Barak bin Abinoam di ayat yang ke-6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa mereka akan menghadapi yang namanya peperangan, ya. Mereka akan menghadapi seorang lawan yang bernama Sisera, ya. Dan dikatakan bahwa Deborah tidak takut menghadapi Sisera, ya. Dan Deborah sebagai seorang perempuan, ia memanggil seorang yang bernama Barak, ya. Kalau kita memperhatikan pasal 4 ayat 6 dikatakan, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Sebenarnya ini suatu perintah dengan uraian yang sangat rinci,
bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menolong bangsa Israel bersama dengan Barak. Ya. Deborah memperingatkan kepada Barak bahwa ini adalah perintah Tuhan dan Tuhan sudah berjanji akan menyertai. Tapi kalau kita membaca di ayatnya yang ke-8, apa jawab Barak? Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Loh, bagaimana jawaban seorang laki-laki terhadap perintah seorang perempuan? Saudara, ini hal-hal yang sangat-sangat penting kita ketahui. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Sebenarnya seorang laki-laki adalah seorang imam, seorang pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Barak berlindung di hadapan seorang perempuan. Ya. Ada keraguan dan ketakutan dari diri Barak untuk melaksanakan perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana Barak sebagai seorang pemimpin, ia memperlihatkan ketidaktaatan sebagai seorang laki-laki sekaligus sebagai seorang pemimpin, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Padahal kalau kita melihat di sini, Barak sebenarnya hanya menjalankan perintah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi perintah, otomatis Barak pasti akan disertai oleh Tuhan dalam peperangan itu. Tapi apa jawaban Barak? Dia katakan kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju." Saudara, kadangkala ini sering terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ya, kadangkala ketika seorang laki-laki ditunjuk sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi, dia tidak langsung siap. Enggak, tapi aduh dialah, aduh aku enggak layak, aku belum cocok, segala macam, berbagai macam alasan. Bahkan jangan jauh-jauh dalam sebuah organisasi. Kadangkala di tengah-tengah kehidupan keluarga, seharusnya seorang laki-laki yang adalah pemimpin keluarga, yang menjadi imam atas keluarga, kadangkala mundur, yang didorong ke depan siapa? Istri. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar dari kegagalan Barak. Ya. Dia mengatakan, jikalau Deborah maju, barulah dia maju. Ya kadang-kala ya di rumah ya, ayo Pak ke gereja. Kalau kau mau pergi barulah aku ikut. Wah. Atau kemana-mana ke pesta. Pak, wakili dulu kita pesta. Ayolah. Malu kali aku kalau kau nggak ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang bukan berarti kalau pasangan suami istri terus bersama-sama, itu berarti suaminya selalu takut sendiri, enggak juga sih. Memang alangkah baiknya kalau segala sesuatu itu dalam keluarga kita kerjakan berdua. Ya ada kerjasama di dalamnya. Tapi janganlah yang merupakan tanggung jawab seorang laki-laki, kita harus suruh istri kita yang melakukannya. Ya. Jangan pula istri kita yang lebih banyak bekerja, sedangkan kita laki-laki ongkang-ongkang kaki. Dalam jam doa kita, dalam jam ibadah kita, siapa yang lebih banyak mengajak untuk beribadah? Suami atau istri?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau kita melihat apa jawaban Deborah terhadap perkataan Barak, Deborah berkata di ayat 9, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Deborah menjawabnya dengan hikmat daripada Tuhan. Baik, kalau engkau tidak berani, aku akan maju bersama dengan engkau. Tapi ingat, ya, engkau tidak akan mendapat kehormatan sebagai seorang laki-laki. Mungkin sebenarnya saudara, ketika Barak taat, pasti ia akan diangkat menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Bahkan mungkin bisa saja ia menggantikan Deborah sebagai hakim atas Israel. Tetapi karena ia sudah terlebih dahulu takut menghadapi Sisera, sehingga ia harus berlindung kepada Deborah. Akhirnya apa yang terjadi? Deborah katakan, "Ayo, aku akan maju bersama dengan engkau. Tapi ingat, engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam melakukan perjalanan peperangan ini." Ya. Karena apa? Sisera akan diserahkan kepada tangan seorang perempuan. Dan akhirnya pertempuran itu pun terjadi dengan sangat luar biasa. Dikatakan bahwa di ayatnya ke-17, tinggallah Sisera seorang diri. Karena apa? Seorang pun dari pasukannya tidak ada yang tinggal hidup. Tidak ada lagi yang hidup. Sehingga tinggallah Sisera. Ya, Sisera berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael. Yael ini siapa? Yael ini adalah istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada hubungan baik antara Yabin, Raja Hazor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Artinya apa di sini? Yael ini bersama dengan Heber ini bukan orang Israel. Mereka ada hubungan keluarga dengan Yabin. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita membaca kisah ini, ketika Yael melihat Sisera datang, Yael mempersilakan Sisera untuk singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Dan Yael menutupi ia dengan selimut. Dan ketika Sisera meminta minum, dikatakan ia memberikan air minum. Bahkan dikatakan perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinya pula. Artinya apa di sini? Sisera dikenyangkan oleh Yael supaya apa? Yael merasa tenang, dia bisa tidur dengan pulas. Apakah sudah selesai sampai di sini? Apakah Sisera sudah aman? Kelanjutannya adalah ketika Sisera sedang tertidur dengan nyenyak, dikatakan bahwa di ayat 21, tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam. Dia mendekati Sisera diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Orang itu siapa? Sisera. Saudara, kenapa Yael melakukan hal ini? Bukannya mereka punya hubungan keluarga dengan Raja Yabin. Bukankah Sisera ini prajurit dari Raja Yabin? Harusnya dia menyembunyikan atau menyelamatkan Sisera.
Tapi inilah pekerjaan Tuhan yang kadangkala kita tidak tahu. Tuhan bisa memakai siapapun. Meskipun Yael adalah seorang perempuan. Sudah itu dia bukan seorang Israel. Tetapi ia dipakai oleh Tuhan untuk membunuh Sisera yang adalah musuh besar orang Israel. Ia membunuh dengan cara yang halus. Suatu keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perempuan. Ya. Dan di ayatnya ke-22, pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Tuhan mampu memakai siapa saja untuk pekerjaannya. Tuhan mampu memakai siapa saja untuk kemuliaan namanya. Sekalipun itu seorang perempuan lemah. Seperti Deborah dan Yael. Tapi di sini kita melihat bagaimana ketegasan Deborah sebagai seorang hakim atas Israel. Bagaimana ketegasan Deborah sebagai pemimpin kepada Sisera. Dan bagaimana sikap Yael yang notabene bukan seorang Israel. Ia bisa menewaskan Sisera tanpa ragu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, upah keberanian maju bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memakai kita secara luar biasa meskipun kita merasa kita lemah, kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita tidak layak. Tapi orang-orang seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan. Tentunya engkau mengatakan engkau tidak layak dengan kerendahan hati. Bukan karena engkau takut, bukan karena engkau malas, bukan karena engkau gentar. Tindakan Tuhan memakai mereka adalah pembelajaran bagi kita. Bahwa masalah gender, maaf bukan karena saya perempuan lalu mengkhotbahkan ini, lalu saya mengangkat tentang gender bahwa perempuan itu juga harus mampu memimpin, enggak. Tapi ini dalam konteks firman Tuhan ini, bahwa masalah gender, masalah suku, masalah harkat, dan perbedaan lainnya itu harus dikesampingkan. Bahkan kalau boleh ditiadakan, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan hal itu bagi kita, agar kita bisa bergaul dengan siapa saja. Mampu makan apa saja. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai kita. Ya. Semua Tuhan lakukan supaya kita tidak terpuruk dalam ketakutan yang berlebihan. Melainkan Tuhan ingin kita memiliki keberanian untuk menjalani segala situasi dalam menghadapi setiap tantangan, baik itu kecil ataupun besar. Tuhan mau kita harus memiliki keberanian maju bersama dengan Tuhan. Seperti Deborah, ia mengaminkan janji Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka. Tetapi Barak sudah kalah sebelum berperang. Karena apa? Ia meragukan janji Tuhan. Ia meragukan Deborah cuma perempuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain kita mengandalkan Tuhan, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal yang kita bisa lakukan adalah mari kita menggunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan bagi kita. Talenta diberikan Tuhan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Dan talenta ini mari kita gunakan, kita kembangkan untuk melayani Tuhan.
Kalau kita memiliki motivasi yang baik, memiliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, maka dikatakan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Seperti yang kita baca di nats pembimbing kita tadi. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak akan pernah sia-sia yang kita lakukan dalam pelayanan kalau kita memiliki motivasi yang benar. Jerih payah kita tidak akan sia-sia melakukan berbagai hal yang baik kalau kita memiliki tujuan yang jelas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah tugas yang diemban oleh Deborah ini adalah suatu tugas yang sangat luar biasa? Tetapi Deborah tanpa gentar, ia maju karena ia yakin Tuhan akan menolong. Dan di sini dibutuhkan kerjasama yang baik dalam menjalankan perintah Tuhan. Perhatikan bahwa ketika Deborah dan Barak bekerja sama, serta ada penyatuan beberapa suku Israel, maka itu menjadi kunci kemenangan bagi mereka. Sehingga mereka mampu ya, mengalahkan pasukan Sisera. Meskipun Sisera harus mati di tangan Yael. Tapi kita melihat akhir dari keseluruhannya bahwa kerajaan Israel itu semakin berkembang sampai mereka malah menekan Yabin sampai Yabin mati. Ada kemenangan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada upah bagi orang yang setia melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, marilah kita memupuk yang namanya kerjasama. Kerjasama suami, istri, kerjasama orang tua dan anak-anak. Kerjasama penatua majelis diaken dalam melayani Tuhan. Dalam menjalankan amanat agung Yesus Kristus sebagai gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita mengaminkan bahwa Tuhan akan menolong, ya. Tuhan akan memberikan upah bagi orang-orang yang setia melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau mampu memakai siapapun untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami belajar dari seorang Deborah dan Yael, seorang perempuan yang sering dianggap lemah. Tapi Tuhan pakai mereka menjadi seorang pemimpin yang tegas. Menjadi seorang pemimpin yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dan memiliki keberanian yang luar biasa. Tuhan, tolong kami dalam melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya segala ketakutan, kekhawatiran yang menghalangi kami untuk maju, Tuhan jauhkan itu dari kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang sudah memelihara kehidupan kami
dan memberkati kami dengan kehidupan jasmani maupun rohani. Dan kami bersyukur ya Bapa. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau kuduskan persembahan ini untuk dapat dipakai dalam pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja kami. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Ya, persembahan dijalankan, kita naikkan pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus hidupku. Dia pohon sama dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita dengan sukacita mengakhirinya. Kita naikkan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.